Shalom Glorians. Hari ini kita akan mendengarkan renungan. Tapi sebelum itu kita satu dalam doa dulu yuk. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami akan mendengarkan renungan. Biarlah Kau memberkati apa yang akan kami dengar dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-14 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala." Hari ini topik kita cukup serius teman-teman, tentang penyembahan berhala teman-teman. Sejak pertama kali Allah yang hidup itu menciptakan dunia ini, kita diberitahukan sama Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 3 bahwa kita jangan menyembah Allah lain. Itu ada di dalam 10 hukum Taurat teman-teman. Latar belakangnya, Korintus pada saat itu mempunyai banyak tempat-tempat untuk menyembah berhala. Ada beberapa kuil di kota tersebut yang sangat terkenal. Orang-orang banyak terlibat dalam penyembahan berhala yang bermacam-macam, seperti orang-orang yang menyembah dewa-dewa, menyembah patung, atau orang-orang yang mencari ramalan-ramalan terhadap hidupnya, ramalan-ramalan cuaca. Itu termasuk dalam penyembahan berhala teman-teman. Kalau kita ngomongin penyembahan berhala, apa sih penyembahan berhala di zaman modern ini atau di zaman sekarang ini teman-teman? Penyembahan berhala itu, pertama, penyembahan berhala itu bisa berupa berhala hawa nafsu, berhala cinta manusia, berhala prestasi, berhala harta, berhala tradisi, dan berhala cinta diri sendiri. Itu beberapa hal yang termasuk ke dalam penyembahan berhala pada zaman sekarang teman-teman. Pada zaman dulu yang bisa tadi aku sebut, banyak orang-orang yang menyembah patung-patung dan mencari ramalan-ramalan cuaca. Teman-teman, pada saat ini, pada saat masa sekarang, kita seharusnya nggak bisa menjadi orang yang selalu menyembah berhala teman-teman. Banyak hal yang kita lakukan tanpa kita sadari kita menyembah berhala. Kayak tadi hawa nafsu, atau menjadi berhala terhadap harta yang kita punya, kekayaan yang kita punya, atau berhala terhadap cinta manusia teman-teman. Ternyata itu juga termasuk ke dalam penyembahan berhala, karena kita melebih-lebihkan apa yang kita punya. Kita memuja-muja apa yang kita punya harta, kita punya kekayaan, mereka cinta uang, itu sudah termasuk ke dalam penyembahan berhala teman-teman. Nah, ini sudah termasuk hal yang mengecewakan Tuhan, hal yang membuat Tuhan Yesus pasti akan cemburu sama kita. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang pencemburu teman-teman, dan pasti Tuhan gak mau kita menduakan Dia. Tuhan gak mau kita membagikan cinta kasih kita kepada berhala yang kita maksud tadi teman-teman. Kegiatan ini masih terus terjadi bahkan di kalangan orang-orang percaya teman-teman. Di kalangan kita sekarang, kita sering memberhalakan hal-hal yang tadi sudah disebut teman-teman. Sekarang kita harus bisa membedakan teman-teman, mana yang harus kita sembah, mana yang harus kita fokuskan diri kita teman-teman. Kita cukup fokus sama Tuhan aja, tapi kita harus ingat Tuhan juga mau kita melakukan hal-hal yang pekerjaan yang baik, atau kita harus ingat teman-teman, kita harus bisa membeda-bedakan situasi teman-teman. Pada saat kita kerja, pada saat kita melakukan kegiatan, kita lakukan aja secukupnya teman-teman, dan jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu pasti nggak baik teman-teman. Jadi yang Tuhan mau hari ini teman-teman, jadi orang yang secukupnya aja. Dan kita harus cinta Tuhan lebih daripada apapun yang kita punya teman-teman. Jangan mau jadi orang yang terlalu berlebihan, yang lupa sama Tuhan karena apa yang kita punya. Karena kita punya banyak, jadi kita lupa sama Tuhan teman-teman. Yuk jadi orang yang jangan bikin Tuhan kita cemburu dengan hal-hal yang kita lakukan berlebihan teman-teman. Jadi orang yang sembah Tuhan, jadikan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ajaran kami hari ini. Biarlah Kau memberkati apa yang sudah kami dengar tadi Tuhan, agar menjadi pelajaran hidup buat kami yang akan kami lakukan ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas.